kasih Selamat untuk hadir malam. dalam pertemuan kita yang mengasihkan ini. Silakan, Dr. Cahyo. Baik, terima kasih, Dr. Wiyu. Mungkin saya membawakannya agak berbeda dengan teman-teman yang lain, sedikit agak berimprovisasi. Jadi saya mendapat bagian jam bab 19 sampai 22. Ada hal yang menarik, kata-katanya buat saya, setiap bagian perjalanan ini penting demi keseluruhannya. Demikian menurut Santa Teresia. Jadi bab 19, doa bagi jiwa-jiwa yang tak dapat nalarnya yang tidak teratur. Jadi Santa Teresa membagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang memiliki pikiran teratur, betah tinggal lama dalam berdoa, dan kelompok yang memiliki pikiran tidak teratur, bagikan kuda liar. Nah, pada kelompok ini yang mau dibicarakan, walaupun pembicaraannya juga saya mencarinya agak susah ini. Berkali-kali saya membaca 5 kali, ya masih bingung. Jadi kelompok ini mempunyai risiko jatuh terpelanting, kayak misalnya orang naik kuda, banyak cobaan. Mereka digambarkan seperti orang kehausan dan berusaha menemukan sumber air minum, tapi sering gagal di tengah jalan. Kemudian manusia secara umum itu memiliki dorongan kodrati, yaitu rasa haus terhadap hal-hal duniawi dan hal-hal yang surgawi, digambarkan seperti wanita Samaria. Jadi digambarkan kalau di sini mungkin dari Yohanes 4:14 itu ya. Jadi saya membaca kutipan dari Amos ini. Jadi aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira begitulah rasa haus surgawi itu. Kemudian Santa Teresa menggambarkan kemampuan air menjadi 3. Pertama, air itu menyejukkan, membersihkan barang-barang yang bersih dan memuaskan dan menghapuskan dahaga. Air menyejukkan itu digambarkan ada yang air keluar dari bumi, ada air yang keluar dari tanah, ada air surgawi. Di mana digambarkan juga kontras antara air dan api. Di mana api melambangkan cinta kepada Tuhan, di mana air yang keluar dari bumi, hal-hal duniawi itu tidak akan bisa mengendalikan kekuatan api cinta kepada Tuhan. Sementara air dari surga dan juga rahmat atau api cinta kepada Tuhan itu membuat seseorang itu memiliki kekuatan mengatasi hal-hal duniawi seperti suster miskin dari Sanyus, kemudian Santo Martinus, Santo Franciscus yang bisa menguasai binatang-binatang, angin dan sebagainya, di mana api cinta Tuhan ini akan membekukan semua cinta duniawi. Kemudian juga air itu membersihkan barang-barang yang belum bersih, di mana digambarkan air surga membersihkan dosa-dosa, digambarkan juga kontemplasi sebagai persatuan ilahi, sesuatu yang adi kodrati, diberikan untuk bersihkan jiwa. Kemudian juga digambarkan air tanah. Jadi bahwa bukan akal budi, namun hanya rahmat, yaitu air surga yang sanggup membersihkan jiwa-jiwa kita. Lalu pikiran tak teratur dan duniawi menjadi teratur melalui kontemplasi Tuhan. Kemudian air juga memuaskan dan menghapuskan dahaga. Rasa dahaga adalah hal kodrati, bagaimana disebutkan dari Amos tadi. Kemudian cinta dan kerinduan yang begitu kuat pada Tuhan seringkali juga menimbulkan jebakan yang berbahaya, karena di sini iblis ada di balik kerinduan itu, seperti kisah pertapa yang dikisahkan oleh Canisius. Jika kerinduan itu dari Tuhan, tentunya kerinduan-kerinduan itu tidak merugikan, sebab dia juga memberikan terang, pengendalian diri dan kebijaksanaan.
Lalu tantangan dalam menemukan sumber air kehidupan adalah cobaan kebosanan, namun sang kebenaran akan menganugerahkan rahmat. Kemudian bab 20, mencapai tahap kontemplasi tentu dibutuhkan usaha keras. Santa Teresa mengingatkan bahwa Sri Baginda mengerti akan kelemahan kita. Lalu ia juga menyelenggarakan kita. Tuhan mengundang semua orang untuk meminum air surgawi, namun ia tidak memaksakan untuk meminumnya. Jadi di gambar saya membaca kutipan yang sejajar adalah ketika orang sudah meminum dari sumbernya, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran yang memberi hidup, kira-kira kata Yohanes. Untuk sampai pada mata air yang kaya ini, para suster mengejar tujuan ini. Lebih baik mati daripada gagal mencari tujuan. Nah, Tuhan tidak memaksa untuk mengundang kita semua untuk minum kehidupan. Namun diingatkan agar para suster tidak perlu khawatir akan mati kehausan. Santa Teresia juga menggambarkan dari setiap bagian perjalanan adalah penting bagi keseluruhannya. Kadang jatuh bangun, ada cobaan, ada godaan, dan sebagainya. Dengan semakin jauh berjalan, semakin banyak terang akan diperolehnya. Di mana Tuhan akan berangsur-angsur membawa kita semua semakin dekat pada kesempurnaan. Santa Teresa mengingatkan bahwa sesuatu yang baik tak pernah membawa kepada yang jahat. Menjadi seorang biarawati perlu mengupayakan menjadi sahabat yang mencintai sesama, memiliki kebenaran dalam hati melalui meditasi. Santa Teresa juga mengatakan bahwa tugas utama seorang biarawati adalah berdoa dan hanya bicara kepada Tuhan. Ketika berbicara dengan orang lain haruslah bermanfaat. Kemudian tak perlu berkecil hati ketika dianggap keturunan yang buruk, munafik, dan sebagainya. Santa Teresa juga mengingatkan bahwa buah dari jalan yang ditempuh dalam kehidupan biara ialah damai dan ketenangan jiwa. Bab 21, pentingnya menjalankan doa dengan tekad kuat. Santa Teresa mengingatkan kepada para suster berat dan harga yang harus dibayar ketika menyusuri perjalanan ilahi. Para suster harus membuat tekad serius, tidak akan berhenti sebelum mencapai tujuannya. Betapa berat perjuangannya, entah cobaan, komentar-komentar menyesatkan orang-orang yang menakuti bahaya, godaan setan, dan sebagainya. Secara khusus, Santa Teresa mengingatkan bahwa jiwa-jiwa yang tidak dapat mengeningkan diri dengan meditasi, yang berpikir mereka membutuhkan metode-metode khusus, perlu mengheningkan dirinya dalam meditasi. Tanpa menjalankan doa yang baik, doa batin maupun doa lisan, hanya orang akan jatuh ke dalam bid'ah dan kejahatan. Di sini Santa Teresa mengatakan bahwa betapa dia menyukai sabda Injil. Kemudian Teresa juga menegaskan bahwa doa batin dan doa lisan itu sama pentingnya dan keduanya dibutuhkan. Setan akan menggoda dengan menciptakan rasa ketakutan, dan setan begitu lihai menjauhkan orang-orang yang menjalankan doa. Karena setan banyak orang jatuh dalam bid'ah, kejahatan, dan sebagainya. Bagi mereka yang terus berjalan dan terus berjalan tiada henti, Tuhan akan memberikan kekuatan. Bagi cobaan hanya akan memperkuat kerinduan untuk tidak pernah berhenti. Amarah kepada setan makin kuat, semakin bertekun dalam doa, dan semakin sering menyambut komuni. Kemudian bagi hamba Tuhan sejati tidak perlu merasa takut. Sebab akan ada orang-orang yang selalu membantu. Regula menyatakan bahwa para suster wajib untuk berdoa. Bila ada orang yang mencoba menakuti, berhentilah untuk takut. Yang penting tetap ikuti teladan hidup Kristus, jaga hati nurani selalu baik, remehkan segala barang duniawi, sayalah teguh pada ajaran Bunda, wajib menjalankan doa batin, bahkan kontemplasi. Ini bab terakhir, menjalankan arti doa batin.
Santa Teresa tidak mendefinisikan mengenai doa batin, tetapi lebih menjelaskan tentang caranya berdoa. Doa batin itu eh, menyadari akan saat ini, di sini dan eh, sini dan saat ini. Doa batin yaitu kita tahu dan sadar sedang bersamanya dan berbicara dengannya. Jadi sekalipun tidak didefinisikan, tapi Santa Teresa memberikan arti doa batin itu bahwa kita tahu dan sadar sedang bersamanya dan berbicara dengannya. Kita mengerti apa yang diajak bicara. Kita tahu siapa diri kita yang sedang berbicara. Kita juga menunjukkan sikap hormat. Jadi doa lisan dan doa batin saling terhubung. Sebagai contoh, orang bisa saja berdoa rosario. Dalam doa rosario sebenarnya dia juga sedang berdoa batin, asal kita pikirkan siapa yang akan kita sapa, siapa kita yang menyapa dia. Saat berdoa kita memberikan perhatian yang pantas, pikiran tidak kemana-mana. Janganlah menyapa Tuhan sementara kita memikirkan hal-hal lain. Jadi doa lisan atau devosi yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan hormat juga merupakan doa batin. Kerendahan hati dibutuhkan dalam berdoa. Nasihat untuk memposisikan diri sebagai calon pengantin perlunya merenungkan tentang siapa mempelai, siapa dia, siapa apanya, ke negara mana ia akan membawa dan sebagainya. Jadi mengerti kebenaran ini adalah merupakan doa batin. Nah, saya ingin membahas Romo. Jadi seperti saya pernah sampaikan bahwa memahami jalan kesemaan Santa Teresa ini tidak mudah. Sebagaimana saya menggambarkannya, seperti Santa Teresa itu menyediakan bahan bangunan yang sudah lengkap, yang harus disusun menjadi sebuah struktur bangunan. Kira-kira apa yang rumah ini ada struktur kesempurnaan. Tetapi Santa Teresa dalam bukunya itu menyediakan bahan bangunan yang masih berjajaran. Nah, saya mencoba untuk menyusun secara struktur. Nah, saya menggunakan pisau Rasul Paulus. Saya membaca di Filipi 1:9 sampai 10 mengenai doa Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia mengatakan begini, semoga kasihmu melimpah dalam pengetahuan yang dan dalam segala pengertian sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Lalu saya juga mengambil dari Kolose, ini merupakan satu rangkaian yang saya gunakan sebagai pisau mengenai keutamaan. Sebagai pilihan Allah, kenakanlah kasih, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan sebagainya. Lalu juga berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Nah, dari unsur-unsur Filipi dan Kolose, serta Matius tadi, jadi konstruksi menurut saya ya, konstruksi kesempurnaan itu terdiri dari kebenaran, kebaikan dan kasih yang melimpah sebagai buah kebenaran, lalu dibutuhkan keutamaan di mana sarana untuk mencapai eh, bertemu dengan Allah itu adalah kekudusan atau suci dan tidak bercacat. Dan semua kebenaran, kebaikan, keutamaan ini tidak lain adalah anugerah Tuhan yang dikerjakan oleh Kristus. Buah dari semua ini adalah damai sejahtera. Jadi kalau saya gambarkan itu dia, nah dari hal itu mungkin menjadi lebih jelas demikian. Bahwa orang hidup itu ingin mencapai damai sejahtera. Kita ingin mengejar semakin sempurna. Itu untuk memperoleh rasa damai sejahtera. Tapi untuk demikian, semua harus dimulai dengan kita memiliki kebenaran. Dan dasar kebenaran kita itu adalah rasio dan faith. Di mana dengan kebenaran ini kita mengetahui kebenaran, lalu kebenaran itu harus diwujudkan dalam bentuk kebaikan.
Nah, kebaikan tertinggi adalah kekudusan. Buah dari semuanya ini adalah damai sejahtera. Tetapi semua ini, kebenaran, kebaikan, kekudusan, itu harus dilandasi oleh keutamaan. Keutamaan itu bisa dibagi menjadi tiga. Keutamaan intelektual. Kita punya passion, punya keingintahuan, open mind, dan sebagainya. Lalu keutamaan yang bersifat moralitas. Ini kalau kita mau mengasihi, berbuat baik, dibutuhkan keutamaan moralitas, kejujuran, kesabaran, pengendalian diri, dan sebagainya. Untuk menjadi kudus dibutuhkan keutamaan ilahi, iman, kasih, dan harapan. Nah, semua ini hanya bisa terjadi karena rahmat Tuhan. Jadi damai sejahtera adalah rahmat Tuhan yang digambarkan sebagai grace di sini. Nah, sekarang sedikit mengenai kebenaran. Jadi kita diharapkan memiliki kebenaran. Kebenaran itu berarti memiliki mengetahui yang benar. Mengenai apa? Tadi Santa Teresia sudah menyebutkan siapa dia, siapa bapaknya, ke negara mana, dan sebagainya. Bahwa semua kebenaran ini dimiliki. Sehingga Santa Teresia mengatakan biarlah kebenaran ada dalam hati ini. Dan kenapa kebenaran adalah penting? Yohanes mengingatkan, karena kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, sekarang saya menggambarkan kebenaran itu seperti tangga. 3 tangga. Kebenaran yang kita peroleh dari akademis melalui akal. Kalau saya gambarkan produknya kebenaran akademis ini degan ya, seperti sarana aja. Para ilmuwan hebat menghasilkan senjata, menghasilkan sarana, mesin-mesin. Tetapi mesin-mesin ini hanya mencelakakan orang lain bila tidak ada man behind the gun-nya. Jadi itulah kebenaran filosofis. Kebenaran filosofis diciptakan sehingga produk dari akal ini bisa digunakan demi kebaikan. Dan buah dari kebenaran filosofis adalah kebahagiaan dunia. Namun kebahagiaan di dunia ini tidak cukup. Kenapa? Contohnya Daud dan Salomo yang dikaruniai kebijaksanaan jatuh karena nafsu. Jadi masih dibutuhkan langkah lagi ke atas. Jadi kalau kebenaran akademis itu hanya membuahkan hidup hedonis, kesenangan, kenikmatan, kebenaran filosofis ini membuahkan eudaimonia, yaitu kebahagiaan yang diperoleh karena kebaikan. Tapi belum sempurna, hanya menjadi sempurna ketika kita naik 1 tangga lagi untuk meraih kebenaran ilahi yang diperoleh melalui iman. Kalau ini dengan akal-akal. Kenapa? Kalau yang di sini adalah ilmuwan menciptakan sarana degan, kemudian kebenaran filosofis adalah orang yang berdiri di depan senjata atau man behind the gun, tetapi di sini berbicara mengenai the creator of man of behind the gun. Jadi tentu yang paling tinggi di sini, tetapi semuanya sandar rahmat. Nah, disinilah tujuan sejati, damai sejahtera yang melampaui akal, damai yang dapat dicuri. Bagaimana Santa Teresia tidak mempunyai apa-apa, tapi dia merasakan damai semua karena semua dia sudah berada pada tangga yang tertinggi. Nah, saya menggambarkan ini untuk memudahkan saja. Seperti orang meloncat. Kebenaran akademis itu hanya sampai di sini ketika tujuan kita Tuhan di puncak. Kita harus melangkah lagi dengan bantuan kebenaran filosofis. Tetapi kebenaran filosofis ini juga tidak akan mencapai pada Tuhan. Dibutuhkan suatu tingkatan lagi supaya bisa sampai ke puncak, yaitu kebenaran ilahi. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah kebaikan. Kalau kebenaran itu knowing the good, maka kebaikan adalah doing, mempraktekkan. Seperti hukum kasih. Kalau Santa Teresa mengatakan spiritual love. Jadi cinta yang spiritual, bukan cinta duniawi dan sebagainya. Jadi percuma kita memiliki pengetahuan iman tanpa diterapkan. Seperti Tuhan,
bukan orang yang berseru-seru, tetapi orang yang melakukan kehendaknya. Nah, sekarang yang ketiga keutamaan. Jadi keutamaan ini menjadi dasar. Saya kira banyak sekali Santa Teresa mengatakan tentang keutamaan, kerendahan hati selalu disebut-sebut, ketabahan menjalankan dengan tekad kuat, berjalan tanpa putus asa harus sampai tujuan sebagaimana disebutkan yang tadi. Juga keutamaan bagi iman, pengharapan, dan kasih. Nah, saya menggambarkan hidup itu sejatinya adalah keseimbangan antara godaan dan berbagai pencobaan hidup yang memang perlu untuk hidup kita. Kemudian diimbangi dengan daily aktivitas kita. Good life yang menggambarkan daily activity. Santa Teresa mengajarkan doa, puasa, meditasi, silensium, perbuatan baik, aktivitas rutin. Sebenarnya ini adalah cara-cara untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita menjadi pribadi yang berkeutamaan. Tidak mungkin keutamaan itu terbentuk tanpa ada kesulitan, godaan, pencobaan, dan sebagainya. Tetapi pencobaan berbagai godaan akan membuat kita runtuh ketika diimbangi dengan delay activity seperti ini. Nah, semuanya ini akan membuat kita menjadi kuat dan sebagainya. Nah, kemudian kekudusan. Ya, karena kudusan adalah apa yang dikehendaki Tuhan. Sebagaimana Santo Paulus juga mengatakan jadilah sempurna dan sebagainya. Kekudusan adalah kebaikan sempurna. Jadi orang yang kudus itu adalah jalannya jalan melepaskan. Seperti Santa Teresa mengatakan oh, ketidakterikatan dan sebagainya. Nah, ini seperti saya gambarkan. Kalau para martir, para orang kudus itu menjalani kehidupan spiritual, ini jalan kesempurnaan yang ditempuh oleh Santa Teresia sampai pada Tuhan. Nah, kita sebagai orang awam itu menyusuri di sini. Tetapi seperti Bapak Fransiskus Paus kita mengatakan bahwa kudus tidak harus menyusuri jalan ini. Sebagai orang awam kita boleh menyusurinya. Tetapi semua nanti pada titik potongnya harus ketemu di sini. Nah, untuk sampai di sini, punya Santa Teresa mengingatkan jalan melepas atau menyangkal diri, memanggul salib dan sebagainya. Nah, semua tadi saya kira semuanya bisa terjadi karena kasih karunia Tuhan. Nah, ini saya menggambarkan secara matematis bahwa betapa penting keutamaan. Jadi ini kekudusan itu adalah fungsi dari kebenaran, kemudian juga fungsi dari keutamaan, di mana semua harus dengan usaha kita, tetapi tanpa grace, tanpa kasih karunia, rahmat Tuhan, seseorang tidak akan bisa meluncur sampai ke atas. Dan kesucian adalah fungsi dari kebenaran dan keutamaan. Nah, ini setelah diputer-puter gitu, rangkanya bisa diisi. Nah, kayak gitu ya, mencari-cari saja dasar-dasar Alkitabiah. Nah, ini kesimpulannya saja. Jadi, bagaimana menjadi sempurna, bahwa semua harus dimulai dari hati, oleh hati. Seperti disampaikan oleh Paus Fransiskus di Lexit Noah apa tadi itu di Lexit apa tadi lupa saya. Jadi semua harus bermula dari hati. Hati pusat keberadaan kita. Nah, dengan hati yang suci, harapannya kepala kita juga diisi hal yang baik. Kalau kepala kita sudah baik, tangan kita sebagai agent untuk memberi beraktivitas tidak baik juga. Bah, baru semua ini menuntun ke sana. Tetapi untuk menjadi ke sana harus ada delay activity yang dilakukan Santa Teresa itu dengan berdoa dan sebagainya. Dan godaan itu selalu ada. Tetapi itulah yang membuat kita bertumbuh dalam keutamaan. Dengan dasar keutamaan akal, moral, kita memiliki kebenaran. Tapi kebenaran hanya
bermanfaat ketika diwujudkan dalam budaya, dalam spiritual life. Nah, disinilah bagaimana semua ini berusaha mengkuduskan. Kita percaya Tuhan, Tuhan memberi rahmat, dan seperti inilah jadinya. Terima kasih. Jadi kira-kira gitu. Berarti menjadi sempurna berarti selalu mengolah hati. Sebab hati merupakan pusat keberadaan. Yaitu dilexitnos kata Bapak Paus. Karena kalau kita tujuan hidup akhir kita Tuhan berarti harus suci hatinya. Demikian dari terima kasih. Terima kasih Dr. Cahyo, presentasi keren. Oke, silakan. Mari kita diskusi. Ya, bagian yang seru justru diskusinya ini. Saya tanya yang itu di Lexisnos itu tadi apa itu ya? Konteksnya atau Di arahnya? Lexitnos itu anu apa ya namanya surat pengembalaan Rasul Bapak Paus yang terbaru. Jadi di situ Bapak Paus ingin mengatakan, mengingatkan kita ya kayak misalnya seruan apostolik itu. Tetapi di sini yang ingin digambarkan itu mengenai pentingnya hati sebagai pusat keberadaan kita. Hati yang penuh kasih. Jadi ingin ditegaskan bahwa bukan pikiran gitu, tetapi hati yang harus dihidupi, hati Kristus. Sehingga kesucian itu harus mulai dari hati gitu. Seperti katakan bahwa apa yang mengalir di mulut itu kan semua keluar dari hati. Itu kira-kira begitu. Nah, yang menarik saya menyambung ya. Ini kan kita tahu bahwa eh, hati yang baik itu berarti kan lemah lembut dan baik dan apa itu ya. Kemudian itu juga bukan yang seperti dikatakan Bapak Paus itu bukan di melampaui dari kata-kata atau pikiran gitu ya. Tapi di sisi lain ada yang namanya apa? eh, standar standar standar-standar yang sudah ada ya. Misalnya moralitas, lalu aturan-aturan yang mungkin membuat selama ini segala sesuatu berjalan gitu kan. Misalnya contoh gini, eh hati yang baik atau kebaikan kadang-kadang itu ya agak bertentangan dengan eh, aturan atau standar-standar atau norma-norma atau moralitas yang membuat dunia ini eh, berjalan dengan lancar gitu. Contoh misalnya nih, yang kemarin mungkin yang jadi kontroversial itu eh, para anggota Parade Pelangi kaum LGBT. Kalau kita bilang kan, oh kasihan, itu kan orang kasihan itu berbelas kasih itu kan baik toh. Tapi apa itu kita harus artinya harus menerima para LGBT secara standar moral atau secara gereja resmi mengakui bahwa itu diterima dengan alasan kasihan. Kasihan itu kan belas kasih itu kan baik, ya kan? Contohnya kayak gitu. Kalau menurut saya, misalnya atau eh, intinya kasihan yang kebablasan gitulah, belas kasih yang kebablasan gitulah. Yang itu akhirnya menabrak aturan atau standar atau apa standar-standar moral dan etik yang mungkin selama ini sudah berlaku dan membuat dunia ini berjalan nampaknya baik-baik saja. Itu dokter yang saya pertanyakan. Terima kasih. Romo nanti dilengkapi Romo. Saya pikir ajaran Yesus itu memang ajaran yang membalik dunia ya.
ketika orang disakiti, kita berusaha banding hukum atau menuntut. Tapi bagi Yesus itu malah mengampuni. Dikasih pipi kiri, suruh malah bayi yang satu. Itu kan ajaran yang membalik dunia. Sama dengan misalnya pelacur orang Parisi, apa orang-orang Yahudi waktu itu kan malah menjauhi ya. Tetapi Yesus tidak, malah dia mendekati, bercengkerama seperti wanita Samaria itu. Yang orang lain akan mengutuk dia. Ya sama dengan perlakuan LGBT ya, saya kira ya. Perilakunya boleh dikutuk, tapi orangnya kan tidak ya. Karena justru Yesus datang untuk orang-orang yang demikian. Ya. Artinya di Leksiknos itu ketika hatinya kasih, dia tetap mengasihi LGBT. Karena di dalam dirinya sudah putih bersih, tidak ada kemarahan, tidak ada hujat. Gitu. Sehingga dia melihatnya, ya inilah orang-orang yang harus diluruskan. Tetapi tidak dengan cara menghakimi, tidak dengan cara mengkreditkan, mengisolasi. Tetapi tetap didekati, tetapi tidak diizinkan perilakunya. Makanya Yesus selalu bilang pada pelacur, bertobatlah. Mari Romo, ini saat yang tepat untuk acara filsafat. Ngomong kata-kata Oke. arti kebenaran ini kan filsafat banget loh ini Romo. Tema Santa Teresa memang sebetulnya sangat jauh dari penggambaran filosofis ya. Karena dia kan mengajar dari pengalaman kan. Dia disebut sebagai teolog karena dia berdoa dan mengajarkan tentang doa dengan berdoa. Mungkin kurang lebih itu. Nah, mungkin saya memulai dengan bagaimana saya sekali lagi menempatkan tema diskusi kita ini dalam satu judul atau pembabakan buku ini. Bab 19 sampai 22 ini kan memang persis bicara tentang prinsip-prinsip dasar lah dalam doa. Kemarin kan soal apa saja hal-hal yang menjadi pendukung atau landasan bagi doa tentang tiga kebajikan kita sudah lihat ya. Kerendahan hati, cinta terhadap sesama, dan juga satu lagi itu kelepasan. Jadi malam ini yang Pak Cahyo presentasikan ini suatu bicara tentang ini. Bagaimana setelah Teresa beri landasan tentang doa itu, prinsip-prinsip dasarnya kemudian dia lengkapi. Tadi kita sudah dengar pembicaraan tentang ya analogi Teresa tentang air, gitu ya. Bahwa kehausan itu memang selalu dimiliki oleh jiwa yang rindu akan Tuhan. Seperti bahasa Agustinus, seakan-akan dalam mulut seorang yang mencari Tuhan itu ditempatkan garam, letakkan garam sehingga membuat orang itu sangat kehausan, haus dan rindu akan Tuhan. Nah, jadi, tapi di situ ada dua sisi. Ada cinta yang Tuhan bangkitkan dalam diri orang itu, tapi juga cinta yang orang berikan sebagai balasan untuk ini, cinta yang Tuhan berikan. Nah, saya kira kita sudah mulai tadi dengan beberapa pokok diskusi ya, tentang apa yang dikatakan oleh Santa Teresa memang ketika memaksudkan buku ini ditulis, pertama untuk memberi bantuan praktis untuk berdoa. Jadi makanya istilah-istilah misalnya tentang eh, apa itu kebenaran dalam istilah teologis, dalam rumusan filosofis, itu bahkan jauh dari pemikiran Teresa. Karena dia tahu yang baca ini pertama untuk suster-suster yang sangat sederhana. Maka term-term itu pun dia tidak pakai, selain karena memang Teresa mungkin juga tidak begitu menguasai, tapi dia tahu bahwa ini dia maksudkan untuk orang-orang yang sederhana untuk membacanya. Kalaupun kita temukan agak kurang sederhana dalam eh, cara kita memahami maksud Teresa itu hal lain. Tapi intensi dia adalah pertama untuk memberi bantuan praktis. Nah, sehingga saya kira benar bahwa kalaupun yang dimaksud dengan eh, kebenaran itu adalah mungkin sesuatu yang ya Allah kehendaki, sesuatu yang baik atau sesuatu yang benar seperti tadi. Tentu saja itu hal yang
tidak mungkin berubah. Sama halnya dengan mungkin kalau kita hubungkan dengan teori penulisan kitab suci ya, bahwa isi pewartaan itu tetap sama, tapi cara dan bentuk-bentuk pewartaannya itu yang akan berubah sesuai zaman. Nah, jadi kalau kita memahami satu hal, satu poin misalnya, inti dari kebenaran itu ya seperti tadi saya katakan, Dios no se muda, Allah tidak berubah. Kalau kebenaran tertinggi itu adalah Allah, maka Allah tidak berubah. Kebenaran yang darinya juga tidak berubah. Berarti yang bisa berubah adalah cara-cara penyampaian, pengungkapannya, metode-metodenya, atau bentuk-bentuk pewartaan, penghayatannya. Jadi situ yang. Maka kalau kita ya memang kembali lagi, saya mau menghubungkan yang baik mungkin dua bacaan Injil 2 minggu, 2 hari terakhir ya. 2 hari lalu kan kita ingat bahwa gembala yang baik itu dia pergi tinggalkan yang 99 itu pergi untuk cari satu yang sesat. Jadi ini mau menggambarkan Allah yang pergi dicari. Tapi dari pagi Tuhan katakan, ya kamu datanglah kepadaku kalian letih lesu dan berbeban berat. Kalau kemarin itu Allah pergi mencari yang hilang itu, hari ini Tuhan hanya kirim undangan datang. Nah, ini mau menunjukkan satu level yang meningkat sebetulnya. Nah, kita dicari, banyak dicari karena kita mungkin lebih sering hilang. Dan Tuhan yang akan temukan kita. Tapi makin maju kita, semakin ya Tuhan hanya buka, terima, kirim undangan. Oke, silakan datang. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita juga berada pada satu titik yang lebih. Nah, saya kira ini yang mau menjadi penggambaran juga, yang kalau kita hubungkan dengan apa yang kita diskusikan ini. Bahwa Tuhan memperlakukan tiap fase kemajuan rohani juga itu sesuai dengan tahap-tahapan itu. Untuk yang pemula, ya dia pergi cari, tarik, jewer, bawa pulang, dan sebagainya. Tapi yang sudah agak maju, ya dia hanya bukakan pintu, dia berlebar, ya sendiri akan masuk dan datang untuk makan dari hidangan yang disiapkan di mejanya itu. Jadi ini juga menggambarkan mungkin fase-fase pertumbuhan rohani, bahwa pada saatnya memang kita itu harus butuh sekali dibantu dengan begitu banyak rahmat. Tapi selanjutnya usaha-usaha kita itu hanya dilengkapi dengan rahmat dari Tuhan. Tapi ini adalah dua sisi yang selalu ada dalam dinamika kerohanian. Tetap ada unsur rahmat, unsur mistiknya, tapi juga ada usaha dan perjuangan. Bagian yang kedua ini yang biasanya tidak selalu mudah. Di fase perjuangan kita yang kadang sesuai dengan tadi, ada hal-hal yang bisa membuat kita berhenti, ada yang membuat kita begitu bersemangat. Dan inilah yang mesti tidak akan cukup kalau kita andalkan kekuatan sendiri, kalau tidak dilengkapi dengan rahmat itu. Romo, satu nih. Iya, Riri. Tadi kan disebutin soal ini yang menarik nih. Eh, apa namanya? Doa batin tadi kan. Terus tadi ada sampai kata-kata eh, eh, Tuhan hadir di sana. Dia ada. Nah, kalau boleh Romo ke eh, testimoni. Kan itu sering tuh kalau lagi ngomong. Nah, kalau kita udah sampai doa batin itu diam itu, kemudian kesimpulannya itu engkau ada di sana, engkau ada di situ, aku ada di sini. Engkau itu maksudnya Tuhan itulah. Gitu. Ya. Kalau Romo gimana pengalamannya? Ini kita sampai ke sharing, bukan diskusi. Silakan, benarkah? Reza kan memetakan ya, ada orang yang eh, sangat cepat untuk mencapai kontemplasi, tapi ada yang harus melalui usaha yang panjang. Misalnya. Maka kalau kita dalam tradisi meditasi Karmel, ya, ada dua jenis persiapan yang dibutuhkan untuk berdoa batin itu. Nama persiapan jangka panjang. Jangka panjang adalah semua pengalaman yang terjadi satu hari itu. Nah, yang kedua, juga ada jam-jam khusus bacaan rohani sore itu misalkan jam 5
setelah mandi sore, jam untuk bacaan rohani. Itu sebetulnya juga bagian dari persiapan jangka panjang untuk malamnya itu berdoa batin. Dan jangka pendek persiapan itu adalah bacaan Injil yang dibacakan sebelum meditasi, sebelum doa batin. Itu panduannya. Nah, jadi untuk masuk dalam, jadi bagaimana nanti situasi atau ya dinamika yang akan terjadi dalam doa batin itu sangat ditentukan oleh dua jenis persiapan tadi. Persiapan jangka panjang tadi, ya, seluruh pengalaman satu hari itu. Kalau mungkin seharian itu ya banyak aktivitas fisik, katakan ya cangkul di kebun, kerja sawah, dan kami dulu masih frater itu masih kerja sawah juga ini. Ya jelas malam itu ya kualitas doa batinnya pasti ya begitu. Kan lebih banyak campur dengan anggukan ininya dan sebagainya. Kemudian, nah, jadi hal-hal itu memang mempengaruhi. Tapi memang dari segi ya secara prinsipnya bahwa doa batin itu kan satu ya doa persatuan ya. Jadi sebetulnya dia tidak lagi di sana kita di sini, tapi dia ada di dalam kita. Bahasa Santo Agustinus itu kan kadang kita mencari Tuhan di mana-mana, tapi dia sudah ada di dalam diri kita, sementara kita mencari dia di luar. Maka doa batin itu kan dikatakan sebagai satu perjalanan memasuki diri. Bagaimana kita menyadari Tuhan itu yang ada dalam diri kita, yang kemudian membuat kita juga bisa mengevaluasi diri. Karena kita perjalanan ke dalam, maka kan dikatakan Teresa itu. Jadi kita berusaha untuk mencari Tuhan, yang kita temukan bukan Tuhan, tapi diri kita. Nah, maka semakin baik atau semakin peka kita terhadap kekurangan diri itu justru didapat kalau semakin baik hidup doa kita. Jadi pengenalan akan diri itu akan berjalan bersamaan dalam usaha kita mencari Tuhan itu. Tuh Santo Yohanes Salib katakan. Kadang-kadang dalam pencarian kita justru kita yang hilang dan kita yang harus ditemukan oleh Tuhan. Kadang bukan kita yang berhasil menemukan Tuhan, tapi justru kita yang ditemukan oleh Tuhan. Nah, dalam doa-doa pribadi kita tadi itu juga. Itu kesempatan-kesempatan sebetulnya saya akan secara sederhana mungkin mau bilang bahwa itulah momen-momen untuk kita menyediakan diri supaya ditemukan oleh Tuhan. Tuhan tidak terlalu sulit mencari. Kita datang bawa diri misalnya dalam doa itu, Tuhan yang temukan kita. Bukan kita yang temukan Tuhan. Nah, kayak bagaimana kesulitan dalam doa batin ya itu banyak hal yang mungkin mirip tadi soal ya ada pikiran yang melantur, mungkin fisik yang kurang begitu siap dan apa sebagainya. Ada mengantuk dan sebagainya. Lalu godaan untuk mengerjakan sesuatu yang lain pada saat kita harusnya berdoa. Itu juga kan bagian-bagian yang menjadi tantangan-tantangan dalam berdoa. Atau Teresa tambahkan lebih serius, kalau kurang memiliki ketetapan hati, tidak punya tujuan yang jelas, juga ada ketakutan-ketakutan yang datang dari dalam diri itu dan sebagainya. Itu juga yang menjadi hambatan dalam berdoa. Nah, tapi prinsipnya bahwa ya doa itu membangun persahabatan dengan Dia yang kita tahu mencintai kita. Betul Bu Shirley, benar, ada juga yang nggak sampai kontemplasi. Tapi dalam bab 17-18 kemarin Teresa sudah ingatkan. Tidak apa-apa karena setiap orang diberi rahmat yang khas. Ada yang mencapai kontemplasi dengan maksud tertentu yang Tuhan sediakan untuk hidupnya. Tapi ada orang yang mungkin dengan cukup dengan doa vokal tidak sampai ke sana karena dia memang disediakan uh, rahmat lain untuk bisa menghasilkan buah dengan hidup. Kalau kita mencapai kontemplasi, puji Tuhan, tidak pun jangan berkecil hati karena kontemplasi itulah rahmat yang Tuhan pilihkan untuk kita. Dia yang putuskan kepada siapa itu diberikan. Kita boleh merindukan, tapi Tuhan yang memutuskan. Ya, begitu.